Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Noralipa dengan NIM P27904124002. Baik, saya akan mempresentasikan tugas praktikum IBD tentang pembagian sel. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel, merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang kedua, ribosom. Fungsi ribosom sebagai proses sintesis protein, bahkan tak hanya itu. Ribosom juga bisa melakukan proses sintesis terhadap protein dan enzim secara bebas, sehingga dapat berfungsi juga sebagai katalisator pada cairan dalam sitosol. Yang ketiga, aparatus Golgi atau badan Golgi memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi badan Golgi yang pertama adalah untuk membantu membentuk kantung vesikula, di mana nantinya sel-sel kelenjar kantung kecil yang memiliki isi enzim serta bahan lain ini akan menjalankan fungsi sekresi. Fungsi berikutnya dari badan Golgi adalah membantu proses pembentukan membran plasma yang berasal dari kantung atau membran Golgi. Dan yang keempat, ada plasma membran atau membran plasma, memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Salah satunya adalah untuk mengangkut nutrisi ke dalam sel dan juga mengangkut zat-zat beracun keluar dari sel. Yang kelima, mitokondria. Fungsi mitokondria sendiri yaitu menampung sistem enzimatik utama yang digunakan untuk menyelesaikan oksidasi gula, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, semut endoplasmik retikulum atau RE halus atau retikulum endoplasma halus memiliki beberapa fungsi, yaitu membuat dan memecahkan RE halus, berfungsi sebagai pabrik di dalam sel untuk membuat dan memecahkan berbagai sel seperti lemak, karbohidrat, dan steroid. Dan selanjutnya adalah reg endoplasmatik retikulum. Retikulum endoplasma bisa halus atau kasar, dan secara umum fungsinya adalah untuk menghasilkan protein agar sel lainnya berfungsi. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang merupakan organel kecil dan bulat yang fungsinya untuk membuat protein tersebut. Selanjutnya, flagela adalah organel untuk penggerak bakteri. Struktur supramolekul ini memanjang dari sitoplasma ke bagian luar sel dan tersusun atas 3 elemen struktural utama: badan basal, kait, dan filamen. Selanjutnya ada lisosom, adalah organel sel yang terikat membran dan mengandung enzim pencernaan. Lisosom terlibat dalam berbagai proses sel. Lisosom memecah bagian sel yang terlebih atau rusak. Lisosom dapat digunakan untuk menghancurkan virus dan bakteri yang menyerang. Selanjutnya, sentriol merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagela. Selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom sendiri memiliki fungsi metabolisme energi dan biosintesis lipid. Selanjutnya yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus sendiri berfungsi untuk menentukan bentuk sel dan dalam berbagai gerakan sel, termasuk beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi organel intraseluler, dan pemisahan kromosom selama mitosis. Selanjutnya ada filamen intramediat, adalah protein berserat yang berperan sebagai komponen struktural dan fungsional sitoskeleton. Filamen intramediat memiliki beberapa fungsi, di antaranya menjaga bentuk sel, menahan tegangan, memberikan dukungan struktural pada sel. Baik, yang terakhir ada mikrofilamen, adalah bagian dari kerangka sel sitoskeleton yang berfungsi untuk pergerakan sel. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.